Masih banyak pekerjaan rumah di babak kedua di Pilkada DKI Jakarta yang harus diselesaikan, seperti pemutakhiran data pemilih dan mengantisipasi hilangnya hak pilih, serta gelaran kampanye putaran kedua. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengagumi kekayaan budaya dan alam Indonesia, termasuk Bali. Diplomasi budaya ini pun mendapat apresiasi dari Raja Salman. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Bersama saya Rory Asyari, inilah Prime Time News selengkapnya. Rapat pleno penetapan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berlangsung tanpa kehadiran pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Keduanya meninggalkan lokasi sebelum rapat dimulai karena kecewa acara molor sekitar 1 jam. KPU DKI menyatakan kejadian ini hanya salah paham. KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melaju ke putaran 2 Pilkada DKI Jakarta. Keputusan itu disampaikan dalam rapat pleno terbuka putaran kedua Pilkada DKI yang digelar Sabtu malam di Hotel Borobudur, Jakarta. Pasangan petahana Ahok Jarot unggul dengan perolehan 42,99% suara, diikuti oleh Anies Sandi dengan perolehan 39,95% suara. Kedua pasangan tetap mendapatkan nomor urut yang sama, Ahok Jarot nomor urut 2 dan Anies Sandi nomor urut 3. Usai rapat pleno, KPU DKI Jakarta menyerahkan nomor urut kepada kedua pasangan calon. Namun acara ini tidak dihadiri oleh Ahok dan Jarot. Pasangan petahana ini telah meninggalkan lokasi sebelum pleno dimulai karena kecewa acara molor sekitar 1 jam. Keduanya memilih pulang karena memiliki agenda lain. Ini kita melihat ada ketidakprofesionalan dari penyelenggara. Kami benar-benar menghargai undangan dari KPU dan kami datang tepat waktu. Sehingga kami harus mengalahkan beberapa acara yang harusnya kami hadiri. Setelah kita tunggu hampir 1 jam, belum ada tanda-tanda dimulai. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyatakan ada kesalahpahaman yang membuat pihak KPU DKI tidak mengetahui pasangan Ahok Jarot sudah datang. Akibatnya pihak PKU DKI dan Ahok Jarot saling menunggu sehingga terjadi keterlambatan rapat pleno. Sebenarnya tadi saling menunggu Mbak ya, kami panitia juga menunggu, kemudian juga pasangan calon terutama Pak Ahok Pak Jarot rupanya juga sudah hadir terlebih dahulu juga. Cuma memang kami kan menyiapkan ruangan ya VIP room untuk pasangan calon. Nah beliau itu rupanya menunggunya di ruangan yang lain yang bukan ruangan yang disiapkan oleh KPU sehingga kami tidak tahu bahwa beliau juga sudah hadir begitu. Meski tidak dihadiri pasangan Ahok Jarot, acara tetap dilanjutkan. Usai pleno, KPU DKI Jakarta pun melaunching tahapan pemilihan Pilgub DKI putaran kedua. Ada sejumlah perbedaan pada Pilkada DKI putaran kedua. Pertama, tidak ada tahapan pendaftaran calon dan penyusunan anggaran karena sudah dilakukan sebelumnya. Kampanye dan debat kandidat dipastikan tetap ada dan wajib diikuti kedua pasangan calon. Debat kandidat akan digelar 1 kali, yakni 1 pekan jelang hari pencoblosan untuk mempertajam visi dan misi paslon. Sementara kampanye akan dimulai 7 Maret hingga 15 April 2017. Namun kampanye dilakukan tanpa rapat umum dan tanpa alat peraga. Ketua KPU DKI menegaskan, cuti kampanye harus kembali dilakukan oleh Ahok dan Jarot yang merupakan calon petahana untuk bisa mengikuti masa kampanye. Tim Liputan Metro TV. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno memastikan kedua pasangan calon peserta Pilkada putaran kedua tidak perlu melaporkan dana kampanye sebelum masa kampanye dimulai ataupun di tengah masa kampanye. Kedua paslon nantinya hanya perlu 1 kali menyerahkan laporan dana penerimaan dan pengeluaran kampanye sehari setelah kampanye usai.
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, laporan dana kampanye hanya perlu diserahkan 1 kali agar lebih efisien mengingat waktu yang dimiliki sangat singkat. Meski demikian, KPU DKI Jakarta tetap memberikan waktu bagi para tim pemenangan paslon untuk menggalang dana sumbangan kampanye dari masyarakat. Aturan terkait dana sumbangan kampanye tersebut pun masih sama seperti pada putaran pertama, yaitu bagi perorangan tidak boleh melebihi 75 juta rupiah dan bagi badan hukum atau korporasi tidak boleh lebih dari 750 juta rupiah. Sementara untuk batasan dana kampanye masih akan dikoordinasikan dengan para tim pemenangan paslon. Rencananya pekan ini KPU DKI akan mengundang tim pemenangan dari masing-masing paslon untuk membahas dan menentukan batasan dana kampanye tersebut. Masa kampanye di Pilkada putaran kedua hanya berlangsung sekitar 38 hari mulai tanggal 7 Maret hingga 15 April 2017. Kampanye di putaran kedua kali ini tidak disertai dengan rapat umum dan penyebaran alat peraga kampanye. Namun belusukan untuk tatap muka dengan masyarakat tetap dapat dilakukan oleh para paslon. Putaran pertama itu kan ada 3 kali laporannya, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kemudian di akhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah nanti kita menggunakan laporan akhir saja, yakni yang LPPWDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jadi nanti tidak perlu laporan awal dana kampanye, tetapi di akhir saja 1 hari setelah masa kampanye. KPU DKI Jakarta telah menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Kampanye akan dilakukan kedua paslon pada 7 Maret hingga 15 April 2017, debat publik pada 7 Maret hingga 15 April, kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik mulai 9 April hingga 15 April 2017, masa tenang pada 16 sampai 18 April 2017, pemungutan dan penghitungan suara di TPS 19 April, rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil suara 20 April hingga 1 Mei 2017. Paslon terpilih akan ditetapkan pada 5 sampai 6 Mei dan sengketa perselisihan hasil pemilihan mengikuti jadwal dari MK, namun maksimal diumumkan kepada publik 3 hari setelah putusan dari MK keluar. Independensi dan profesionalitas penyelenggara Pilkada DKI kini masih harus menghadapi ujian karena masih banyak pekerjaan rumah di babak kedua yang harus diselesaikan seperti pemutakhiran data pemilih dan mengantisipasi hilangnya hak pilih serta gelaran kampanye putaran kedua. Komisioner KPU Pusat Hashim Asyari telah hadir bersama kami di studio Prime Time News. Selamat sore Pak Hashim. Assalamualaikum. Ini yang menjadi masalah di putaran pertama adalah menurut data dari PDIP. Saya mengambil data dari PDIP, 1.700-an warga tidak bisa mencoblos di putaran pertama dikarenakan kurangnya surat keterangan daftar pemilih tambahan ataupun tidak ada waktu kelonggaran setelah pukul 1 TPS ditutup mereka tidak bisa memilih lagi. Apa antisipasi dari KPU Pusat agar kejadian ini tidak terjadi di Pilkada putaran kedua nanti? Saya kira teman-teman di KPU Provinsi DKI Jakarta sudah mengantisipasi itu ya. Setidak-tidaknya dalam diskusi atau rapat konsultasi publik dengan berbagai macam pihak termasuk dengan tim pasangan calon sudah disampaikan bahwa untuk mengantisipasi ini dan dalam rangka untuk meningkatkan layanan kepada pemilih maka kegiatan penyusunan kembali daftar pemilih atau pemutakhiran daftar pemilih akan dilakukan. Komponennya itu meliputi yang pertama adalah daftar pemilih tetap yang kemarin putaran pertama Okay. Ditambah dengan daftar pemilih tambahan, artinya daftar pemilih tambahan itu yang hadir dengan menggunakan EKTP, kemudian ditambah juga dengan pemilih yang sebetulnya dia punya hak pilih, tapi kemudian hadir karena belum terlayani sehingga belum bisa milih kemarin, itu nanti diberikan kesempatan untuk milih, tapi untuk ini masyarakat diminta juga aktif ya melapor ke PPS ya, panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan ya, kalau di DKI kelurahan lah ya, untuk melaporkan diri. Kemudian yang berikutnya adalah pemilih yang 17 tahunnya nanti 19 April 2017. Itu otomatis masuk? Iya. Nah itu yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan daftar pemilih putaran kedua. Baik. Dan Pak Hashim, ini mohon maaf saya harus potong terlebih dahulu dikarenakan kita harus jeda kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan setelah jeda kumandang azan maghrib berikut ini.